Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi SPSS ya. Nah, topik kita kali ini yaitu SPSS bagian yang ke-13, yaitu tentang uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini merupakan bagian daripada statistik non-parametrik. Oke? Nah, sebelum kita lakukan pembahasan, saya mau mengingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini, like dan share, karena subscribe itu gratis ya. Nah, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga sobat cerdas, kita harus mengetahui konsep dasar tentang uji Kruskal-Wallis ya. Nah, yang pertama, uji Kruskal-Wallis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari 3 sampel atau lebih yang tidak berhubungan atau yang tidak berpasangan ya, atau sering juga disebut dengan K-independent sample. Nah, kemudian uji Kruskal-Wallis merupakan bagian daripada statistik non-parametrik. Nah, kemudian uji Kruskal-Wallis ini digunakan jika data yang diteliti tidak berdistribusi normal. Gitu ya. Nah, kemudian data penelitian yang digunakan adalah data yang berskala ordinal. Oke? Nah, ini adalah contoh kasus yang akan kita bahas ya. Nah, seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan berat ayam potong berdasarkan jenis makanan, yaitu kelompok ayam yang diberi makan pelet, kelompok ayam yang diberi makan jagung, kelompok ayam yang diberi makan padi, dan kelompok ayam yang diberi makan dedak, dengan menimbang berat ayam setelah diberi makan selama 30 hari. Dengan data sebagai berikut. Nah, inilah data daripada berat ayam tersebut ya. Ada kelompok ayam yang diberi makan pelet, diberi makan jagung, padi, dan dedak. Nah, berat ini dalam satuan kilogram ya. Nah, berat ini diambil setelah ayam tersebut ya diberi makan selama 30 hari. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah penyelesaian kasus tersebut? Nah, yang pertama, kita olah data tersebut di dalam SPSS. Nah, maka dari kasus kita ini, ya, dari data ini kita butuhkan 2 variabel, ya. Yang pertama variabel jenis, ya, tipe datanya numerik, dan kita berikan value-nya, ya. 1 itu untuk pelet, 2 itu untuk kelompok jagung, 3 itu untuk kelompok padi, 4 itu untuk kelompok dedak. Nah, kemudian berat yang ini kita buat ke dalam variabel berat ya. Nah, tipe datanya numerik. Nah, kalau kita perhatikan, berat ini adalah ada bilangan desimalnya ya. Maka nanti kita buatkan untuk desimalnya adalah kita buatkan 2 digit ya. 2 angka di belakang koma. Nah, inilah data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, sekarang kita masuk ke dalam SPSS. Nah, ini datanya sudah saya ketikkan ya. Nah, kita lihat di dalam variabel view. Nah, di sini ada variabel jenis, tipenya numerik, desimalnya 0 ya. Dan value-nya di sini sudah saya buatkan ya. Kalau kita klik tombol panahnya, tombol titik 3 ini, maka di sini sudah saya buatkan value-nya ya. Perhatikan ya. 1 untuk pelet, 2 itu jagung, 3 padi, 4 dedak. Itu untuk value-nya ya, value untuk jenis. Nah, selanjutnya berat. Nah, tipenya numerik, desimalnya 2 ya, karena berat itu adalah terdapat bilangan desimal ya. Nah, setelah kita tentukan variabelnya, kemudian ditekan Ctrl T. Nah, setelah itu diketikkanlah data ini. Ya. Nah, data ini diketik sesuai dengan
kasus yang kita bahas ya. Nah, setelah kita ketikkan, maka kita mencari hasil uji Kruskal-Wallis di dalam SPSS. Nah, caranya ya, pada menu yang di bagian atas ini ya, kita klik dia menu Analyze ya. Nah, selanjutnya kita klik Non-Parametric Test. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita klik dia K-Independent Sample ya. Kita klik. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, pada bagian kotak Test Variable List, nah di kotak ini kita masukkan variabel yang diuji. Nah, yang kita uji adalah berat. Maka kita klik berat, kemudian kita klik tombol panahnya. Nah, selanjutnya pada bagian grouping variable, di sini kita masukkan variabel pengelompoknya. Nah, yaitu kita pilih jenis ya. Kita pilih jenis, kemudian kita klik tombol panahnya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita klik tombol Define Range ya. Kita klik. Nah, selanjutnya pada bagian minimum kita masukkan value yang paling kecil, yaitu 1 ya. Nah, selanjutnya pada kotak maksimum, di sini kita masukkan 4 ya. Karena value kita adalah dari 1 sampai 4 ya. Minimumnya 4, minimumnya 1, maksimumnya 4 ya. Nah, kalau sudah kita klik continue. Nah, kemudian pada bagian test type, nah di sini kita checklist dia Kruskal-Wallis H ya. Kita checklist. Nah, setelah itu kita klik tombol OK. Nah, perhatikan. Inilah hasil output untuk uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini ada 2 tabel ya. Yang pertama ada tabel ranks, akan menampilkan ya ranking untuk masing-masing kelompok ya. Min ranknya ya, rata-rata rankingnya. Nah, kemudian tabel yang paling penting adalah tabel tes statistik. Nah, di tabel ini akan menampilkan nilai chi-square-nya, yaitu sebesar 9,305. DF-nya 3 ya. Dan juga nilai signifikannya adalah 0,026. Nah, nanti kita akan mencari nilai chi-square-nya ya menggunakan rumus manual. Dan juga berdasarkan inilah nanti kita akan mengambil keputusan. Begitu ya. Nah, itulah untuk cara kita menampilkan hasil uji Kruskal-Wallis di dalam SPSS. Nah, langkah yang kedua, kita membuat hipotesa ya dari kasus kita tadi ya. Nah, kasusnya, seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan berat ayam potong berdasarkan jenis makanan, yaitu kelompok ayam yang diberi makan pelet, kemudian kelompok ayam yang diberi makan jagung, kelompok ayam yang diberi makan padi, dan kelompok ayam yang diberi makan dedak. Nah, maka dari kasus kita ini, untuk bunyi H0-nya adalah tidak ada perbedaan berat ayam potong dari 4 kelompok jenis makanan. Oke? Nah, kemudian bunyi H1-nya adalah ada perbedaan berat ayam potong dari 4 kelompok jenis makanan. Nah, itulah untuk hipotesanya. Nah, kemudian ya, langkah yang ketiga, kita mencari nilai X kuadrat atau chi-square hitung. Nah, rumusnya ada 2 ya. Nah, bila tidak ada angka yang kembar ya. Bila tidak ada angka yang kembar, maka ini rumusnya ya. X kuadrat sama dengan 12 per N dikali N tambah 1 dikali sigma RJ kuadrat per NJ dikurang 3 kali N tambah 1. Nah, keterangannya, nah, untuk yang N besar ini ya, N besar itu ini adalah banyak data keseluruhan ya. Kemudian NJ, nah itu maksudnya banyak data dalam suatu sampel ke J. Nah, misalnya untuk kelompok pelet ya, ada berapa data? Untuk kelompok jagung ya, ada berapa data? Nah, jadi masing-masing kelompok ya, jumlah data atau banyak data untuk masing-masing kelompok. Nah, kemudian K itu adalah banyak kelompok, RJ itu adalah jumlah ranking kelompok ke J. Nah, artinya untuk kelompok ayam yang diberi makan pelet,
Nah, maka dijumlahkanlah rankingnya. Kemudian kelompok ayam yang diberi makan jagung dijumlahkan rankingnya, dan begitulah seterusnya. Nah, inilah keterangan untuk rumus ini, ya. Oke? Nah, selanjutnya, bila ada angka yang kembar, maka yang digunakan adalah rumus yang ini, ya. X kuadrat sama dengan 12 per N dikali N tambah 1 dikali sigma RJ kuadrat per NJ dikurang 3 kali N tambah 1 per 1 dikurang sigma T per N pangkat 3 dikurang N. Nah, keterangannya, T itu adalah T pangkat 3 dikurang T. Nah, T itu apa? T itu adalah banyak data yang berangka sama. Nah, inilah rumus jika data itu ada yang sama atau ada yang kembar. Nah, dari kasus kita ini, ya, dari data kita ini, kalau kita perhatikan ya, beratnya ya tidak ada yang sama. Artinya semuanya berbeda. Karena tidak ada angka yang kembar, maka yang kita gunakan adalah rumus yang ini, ya, yaitu X kuadrat sama dengan 12 per N kali N tambah 1 dikali sigma RJ kuadrat per NJ dikurang 3 kali N tambah 1. Nah, inilah rumus yang digunakan. Karena data kita ini beratnya berbeda ya, tidak ada yang sama. Oke? Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, ini adalah pertanyaan yang pertama ya. Nah, tuliskan rumus untuk mencari nilai X kuadrat hitung bila ada angka yang kembar dan bila tidak ada angka yang kembar. Nah, silakan dijawab pertanyaan ini ya. Nah, yang berikutnya, langkah berikutnya, kita mencari jumlah ranking tiap-tiap kelompok ya, atau RJ. Nah, caranya, kita membuat ranking itu mulai dari data terkecil ya. Kita ranking mulai dari data terkecil. Nah, jika terdapat data yang sama, maka jumlahkan ranking dari data yang sama, kemudian dibagi banyak data yang sama. Nah, itu caranya. Nah, maka dari data ini kita akan buatkan rankingnya ya. Sama-sama kita membuatkan rankingnya. Ingat ya, kita ranking mulai dari data terkecil ya. Nah, maka data yang terkecil ya, beratnya ini yang mana? Nah, yang ini ya, 1,15. Ini kita beri ranking 1. Kemudian ini 1,16, ranking 2 ya. Selanjutnya 1,19, ini 3. Yang ini 1,20, ini ranking 4 ya. Kemudian berikutnya adalah ranking yang ini ya. Ranking 5, 1,22. Kemudian yang berikutnya yang ini 1,40, ranking 6. Yang ini ranking 7. Kemudian yang ini kita beri ranking 8 ya. 8. Kemudian selanjutnya kita beri yang ini 1,53, ranking 9. Selanjutnya yang ini ranking 10. Kemudian yang ini ranking 11. Ini ranking 12. Kemudian ini ranking 13 dan ini ranking 14. Oke? Nah, itu cara kita untuk membuat ranking ya. Kita ranking mulai dari data terkecil. Oke? Nah, setelah kita membuat rankingnya, maka kita jumlahkan ranking tersebut untuk masing-masing kelompok ya. Kita jumlahkan rankingnya untuk masing-masing kelompok. Nah, maka untuk kelompok pelet ya, untuk kelompok pelet, maka rankingnya ini kita jumlahkan. Nah, kelompok pelet itu adalah R1 ya, R1. Maka 10 ditambah 14 ditambah 13 ditambah 9 ya. Ini ya, 10 tambah 14 tambah 13 tambah 9 itu adalah totalnya 46 ya. Kemudian kita ranking ya, kita jumlahkan ranking untuk kelompok jagung ya, yang ini kita jumlahkan. Maka kita beri R2 ya.
R2. Maka sama dengan 12 ditambah 11 ditambah 7, maka jumlahnya adalah 30. Nah, kemudian kelompok padi, ya. Ranking ini kita jumlahkan. Maka kita beri untuk R3 ya. R3 itu kelompok yang ketiga, maka sama dengan 8 tambah 1 tambah 2, jumlahnya 11. Nah, selanjutnya kita jumlahkan ranking untuk kelompok dedak ya. Kelompok yang keempat ya, R4. Maka 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5, maka jumlahnya 18. Nah, setelah kita jumlahkan rankingnya, kita mencari rata-rata ya. Rata-rata daripada jumlah ranking tersebut. Ya. Maka untuk R1 atau rata-rata ranking kelompok 1, maka 46 ya. 46 dibagi banyak data. Nah, banyak data untuk kelompok 1 ada 4. Maka 46 dibagi 4. Maka sama dengan 11,5. Nah, kemudian untuk kelompok 2, ya, yaitu 30/3 ya. Karena kelompok 2 ini ada 3 data, maka 30/3, maka sama dengan 10. Nah, kemudian kelompok 3, yaitu 11/3. Nah, jumlah rankingnya 11, kemudian banyak datanya 3. Maka di sini 11/3 sama dengan 3,667. Nah, kemudian kita buat untuk ranking 4 ya, untuk rata-rata ranking 4. Maka jumlahnya 18 ya, banyak datanya ada 4. Maka 18/4 adalah 4,5. Nah, itu untuk cara kita menjumlahkan ranking dan juga mencari rata-rata daripada jumlah ranking tersebut. Oke? Nah, berikutnya kita mencari nilai N besar ya, dan juga nilai N kecil berdasarkan data. Nah, maka dari data ini, untuk kelompok pelet, ya, ada sebanyak 4 data. Ya. Kelompok jagung ada sebanyak 3, kelompok padi ada sebanyak 3 data, dan kelompok dedak ada sebanyak 4. Ya. Nah, maka N1, ya, atau banyak data kelompok 1, yaitu 4, N2 itu adalah banyak data kelompok 2, sama dengan 3, kemudian N3 itu adalah banyak data kelompok 3, yaitu 3 ya. Kemudian N4 banyak data kelompok 4 ya, sama dengan 4. Nah, N besar itu adalah banyak data keseluruhan. Maka seluruh data kita ini jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 14. Nah, itu cara kita untuk mencari nilai N besar dan nilai N kecil ya. Nilai N untuk masing-masing kelompok. Oke? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat ya, atau chi-square hitung. Nah, yang diketahui, yang sudah kita ketahui ini ya, R1 46 ya, R2 30, R3 11, R4 18 ya, N besar atau banyak data keseluruhan 14, N1 ya, banyak data kelompok pertama 4, banyak data kelompok kedua 3, banyak data kelompok 3, 3, banyak data kelompok 4, 4 ya. Nah, maka dari rumus ini ya, sudah bisa kita masukkan datanya ya. Sudah bisa kita cari. Maka sama dengan 12 ya. 12 per. Nah, N besar. N besar itu adalah banyak data keseluruhan. 14. Maka 14 dikali 14 tambah 1. Dikali, nah, sigma. Nah, sigma ini nanti kita totalkan semuanya. Ya. Maka kita buatkan di dalam kurung. Ya. Maka RJ kuadrat. Jumlah ranking kelompok pertama yaitu 46. Ya. Maka 46 kuadrat per NJ. Banyak data kelompok pertama yaitu 4. Ditambah, nah kemudian jumlah ranking kelompok 2 adalah 30 kuadrat per, nah banyak data kelompok 2 3 ya, maka 30 kuadrat per 3.
ditambah, nah, banyak data atau jumlah ranking ya. Jumlah ranking kelompok 3 adalah 11. Maka 11 kuadrat per 3 ya. Ditambah, nah, jumlah ranking kelompok 4, 18 ya. Maka 18 kuadrat per 4. Tutup kurung. Kurang 3 dikali 14 tambah 1. Maka sama dengan 12 per, nah, 14 dikali 14 tambah 1, 15 ya. Maka di sini 14 dikali 15. Dikali, nah, 46 kuadrat. Itu adalah 2116 per 4. Ditambah 30 kuadrat adalah 900. Maka 900 per 3. Ditambah 11 kuadrat adalah 121. Maka 121 per 3. Ditambah 18 kuadrat adalah 324 ya, per 4. Dikurang 3 kali 15. 3 kali 15 ya, 14 tambah 1 adalah 15. Maka sama dengan 12 per 14 kali 15 adalah 210. Dikali, nah ini kita bagikan ya, 2116 dibagi 4 adalah 529. 900 dibagi 3 adalah 300. 121 dibagi 3 adalah 40,33. 324 dibagi 4 adalah 81. Dikurang 45 ya, yaitu 3 kali 15 ya, sama dengan 45. Nah, selanjutnya, maka sama dengan, ya, 12 per 210 itu adalah 0,057. Dikali, nah, maka ini kita totalkan ya, kita jumlahkan ini semuanya, ya, 529 ditambah 300, ditambah 40,33, ditambah 81, maka jumlahnya adalah 950,333, dikurang 45. Maka sama dengan, nah, 0,057 dikali 950,333 itu adalah 54,305 dikurang 45. Maka X kuadrat adalah, nah, 54,305 dikurang 45 itu adalah 9,305. Nah, inilah nilai daripada X kuadratnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam SPSS, outputnya ya, nah, perhatikan di sini, nilai chi-square-nya adalah 9,305 ya. Sudah pas ya? Sudah sesuai dengan hasil rumus yang kita gunakan. Artinya, proses pekerjaan kita sudah benar. Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan nilai X kuadrat hitung. Nah, langkah yang keempat, kita akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria uji ya. Nah, pengambilan keputusan ini, untuk kasus kita ini, kita akan membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Nah, yang pertama, jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Nah, kemudian, jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Nah, kita tadi sudah mendapatkan X kuadrat hitung. Nah, maka sekarang kita mencari nilai daripada X kuadrat tabel. Nah, rumus untuk mendapatkan X kuadrat tabel, yang ini ya, kita menggunakan IDF CSQ dalam kurung P, DF ya. Nah, ini kita cari di dalam SPSS. Nah, P itu apa? P itu adalah probabilitasnya ya, yaitu 0,95. Nah, DF itu adalah K dikurang 1. Nah, K itu adalah banyak kelompok. Nah, banyak kelompok kita ada 4 ya, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, maka pada SPSS, untuk IDF CSQ-nya adalah dalam kurung 0,95 di koma 3 ya. 0,95,
3. Nah, inilah yang akan kita cari di dalam SPSS untuk X kuadrat tabelnya. Nah, caranya kita masuk ke dalam SPSS. Oke. Nah, maka pada bagian menu yang di atas ini, kita pilih dia menu transform, kemudian kita pilih dia compute variable. Nah, pada bagian target variable kita buatkan variabelnya ya. Nah, karena kita mencari X kuadrat tabel, nah kita buatkan saja variabelnya adalah X tabel. Nah, kemudian pada bagian ini ya, pada bagian function group kita pilih all. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita klik di dalamnya, kita cari IDF CSQ. Nah, supaya lebih cepat kita tekan huruf I. Kemudian kita cari ke bawah. Nah, ini dia ya, IDF CSQ. Nah, kita klik, kita tandai, kemudian kita klik tombol panahnya. Maka dia akan masuk ke kotak numeric expression. Nah, maka pada tanda tanya pertama ini kita ganti menjadi 0.95. Nah, tanda tanya kedua kita ganti menjadi 3 ya. Nah, selanjutnya kita klik tombol OK. Nah, kemudian ini kita tutupkan saja ya. Kita close outputnya. Nah, maka perhatikan akan tampil X kuadrat tabelnya adalah 7,81. Nah, itu caranya ya, mencari X kuadrat tabel di dalam SPSS. Nah, maka kita bandingkan ya ke dalam X kuadrat hitung tadi. Ya, kita bandingkan. Maka diketahui X kuadrat tabel tadi adalah 7,81. Nah, X kuadrat hitung adalah 9,305. Karena X kuadrat hitung 9,305 itu lebih besar daripada X kuadrat tabel 7,81, maka H0 ditolak. Ya, karena lebih besar X kuadrat hitung dibandingkan dengan X kuadrat tabel. Nah, kalau H0 ditolak, maka apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya ada perbedaan berat ayam potong dari 4 jenis kelompok makanan. Nah, itu cara kita untuk mengambil keputusan. Oke? Nah, selanjutnya kita lakukan uji lanjutan Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini, ya, uji lanjutan ini dilakukan pada saat H0 ditolak ya, atau terdapat perbedaan yang terjadi antara 3 atau lebih sampel yang tidak berpasangan. Nah, dalam kasus ini terdapat perbedaan berat ayam potong dari 4 kelompok jenis makanan. Nah, uji lanjutan ini juga berfungsi ya untuk mengetahui di mana letak perbedaan berat ayam yang terjadi ya antara 4 kelompok jenis makanan. Dan jenis makanan mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap berat ayam. Nah, itu makanya ya, karena H0 ditolak, maka kita butuhkan uji lanjutan Kruskal-Wallis. Oke? Nah, maka langkah yang pertama untuk uji lanjutan, yang pertama kita menentukan hipotesa. Nah, maka yang pertama, untuk hipotesa yang pertama ya, kita membandingkan ya, membuat hipotesa untuk membandingkan ya kelompok ayam yang diberi makanan pelet dengan kelompok ayam yang diberi makanan jagung. Nah, maka bunyi H0-nya adalah tidak ada perbedaan berat ayam yang diberikan makanan pelet dengan makanan jagung. Nah, kemudian H1-nya adalah ada perbedaan berat ayam yang diberi makanan pelet dengan makanan jagung. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah kita membuat hipotesa untuk ya kelompok makanan pelet dengan makanan padi. Nah, maka bunyi H0-nya adalah tidak ada perbedaan berat ayam yang diberikan makanan pelet dengan makanan padi. Nah, H1-nya adalah ada perbedaan berat ayam yang diberikan makanan pelet dengan makanan padi. Nah, bagian yang ketiga, kita membuat hipotesa untuk makanan pelet
dengan makanan dedak. Nah, maka H0-nya adalah tidak ada perbedaan berat ayam yang diberi makanan pelet dengan makanan dedak. H1, ada perbedaan berat ayam yang diberi makanan pelet dengan makanan dedak. Nah, kemudian kita buatkan hipotesa untuk kelompok makanan jagung dengan makanan padi. Maka H0-nya adalah tidak ada perbedaan berat ayam yang diberikan makanan jagung dengan makanan padi. H1-nya adalah ada perbedaan berat ayam yang diberi makanan jagung dengan makanan padi. Nah, selanjutnya, ya, yang berikutnya kita membuat hipotesa untuk makanan jagung dengan makanan dedak. Maka H0-nya adalah tidak ada perbedaan berat ayam yang diberikan makanan jagung dengan makanan dedak. H1-nya adalah ada perbedaan berat ayam yang diberi makanan jagung dengan makanan dedak. Nah, yang selanjutnya, kita membuat hipotesa untuk kelompok makanan padi dengan makanan dedak, ya. Membandingkan makanan padi dengan makanan dedak. Maka H0-nya adalah tidak ada perbedaan berat ayam yang diberikan makanan padi dengan makanan dedak. H1-nya, ada perbedaan berat ayam yang diberikan makanan padi dengan makanan dedak. Nah, itulah langkah yang pertama ya, dalam menentukan hipotesa untuk uji lanjutannya. Nah, langkah yang kedua dalam uji lanjutan ini ya, adalah kita melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria uji. Nah, yang pertama, H0 ditolak jika R bar K dikurang R bar V lebih besar atau sama dengan Z 1 dikurang alfa per 2 dibagi K dikali K kurang 1 dikali akar dari N kali N tambah 1 per 12 dikali 1 per NK ditambah 1 per NV. Nah, kemudian yang berikutnya, H0 diterima jika R bar K dikurang R bar V lebih kecil daripada Z 1 dikurang alfa per 2 dibagi K dikali K kurang 1 dikali akar dari N kali N tambah 1 per 12 dikali 1 per NK ditambah 1 per NV. Nah, inilah kriteria uji yang akan kita gunakan dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, di bagian bawah ini adalah data yang sudah kita ketahui, ya. Ada di sini yang pertama R bar 1 atau rata-rata jumlah ranking kelompok 1 yaitu 11,5, R bar 2 10, R bar 3 3,667 dan seterusnya, ya. Maka kita masuk ya ke dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama, kita akan melakukan pengambilan keputusan dengan membandingkan ya makanan pelet dengan makanan jagung. Nah, maka dari kriteria uji ini ya, dari kriteria uji ini kita akan cari ya. Maka yang pertama di sini ya, ada bagian yang di sebelah kiri, kemudian ada bagian yang di sebelah kanan. Nah, maka yang pertama ya, untuk R bar 1 dikurang R bar 2 ya. Karena yang kita bandingkan adalah makanan pelet dengan makanan jagung ya. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Maka kita akan kurangkan ya R bar 1 dikurang R bar 2. Kemudian lebih bagaimana? Ya, apakah lebih kecil atau lebih besar? Nah, belum diketahui. Nah, karena belum diketahui, maka di sini saya buatkan tanda tanya. Ya. Nah, kemudian Z 1 dikurang ya. Maka perhatikan alfa itu adalah 0,05 ya. Maka 0,05 per 2 dibagi K itu adalah banyak kelompok. Nah, banyak kelompok kita adalah 4 ya. Maka di sini 4 dikali 4 dikurang 1 dikali akar dari N besar. N besar ini adalah banyak data keseluruhan, yaitu 14 ya. Maka 14 dikali 14 tambah 1 per 12 dikali
1 per NK. Nah, N itu adalah banyak data untuk tiap-tiap kelompok. Karena yang kita bandingkan adalah kelompok 1 dengan kelompok 2, maka banyak data kelompok 1, yaitu 4 ya. Nah, maka di sini 1 per 4 ditambah 1 per NV. Nah, banyak data kelompok 2 adalah 3, maka ditambah 1 per 3. Nah, maka R bar 1 itu adalah 11,5 ya. Kemudian R bar 2 adalah 10. Maka 11,5 dikurang 10. Kemudian Z, nah 1 dikurang ya 0,05 per 2 dibagi 4 dikali 4 kurang 1. Nah, hasil dari ini adalah 0,99792. Nah, silakan dicari ya lebih detail ya. Nah, kemudian dikali akar dari 14 dikali 14 tambah 1 per 12 dikali 1 per 4 ditambah 1 per 3, maka hasil dari sini itu adalah akar dari 10,2083. Itu ya. Nah, silakan dicari lebih detail. Maka 11,5 dikurang 10 itu adalah 1,5. Kemudian Z ya, Z 0,99792. Nah, nilai ini kita cari ke dalam tabel Z. Nah, setelah didapatkan maka hasilnya adalah 2,81 dikali akar dari 10,2083 itu adalah 3,195. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai ini ke dalam tabel Z? Ya. Nilai Z 0,99792, maka caranya untuk mencari ke dalam tabel Z ya. Nah, maka pada tabel Z yang seperti ini, kita akan cari nilai yang sama atau yang mendekati nilai 0,99792. Nah, kalau tidak ada yang sama, maka cari yang mendekati. Maka perhatikan, di sini ditemukan ada nilai 0,9979. Inilah nilai yang akan kita gunakan. Maka setelah kita tentukan, maka tarik garis ke sebelah kiri, maka di sini terdapat pada baris 2,8 ya. Nah, kemudian dari nilai ini kita tarik garis ke atas ya, maka terdapat pada kolom 0,07. Nah, maka 2,8 ya ditambah 0,07 maka itu adalah 2,87. Ya, itulah cara kita untuk mencari nilainya ke dalam tabel Z. Ya, makanya di sini adalah 2,87. Nah, maka 1,5 ya, 1,5 ternyata lebih kecil dibandingkan 9,170. Nah, 9,170 ini adalah hasil perkalian dari 2,87 dikali 3,195. Nah, karena dia lebih kecil, ya, maka H0 diterima. Nah, jika H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan berat ayam makan pelet dengan makan jagung. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan dengan membandingkan ya makanan pelet dengan makanan padi. Nah, maka untuk makanan pelet itu adalah kelompok 1 ya. Makanan padi adalah kelompok 3. Maka R bar 1 dikurang R bar 3. Kemudian di bagian yang di sebelah kanan untuk nilai Z ini masih sama seperti yang tadi ya. Kemudian di bagian yang ini ya, maka di situ akar dari ya 14 dikali 14 tambah 1 per 12 dikali 1 per 4. Nah, banyak data kelompok 1 adalah 4 ya. Ditambah 1 per 3. Nah, 1 per 3 itu banyak data kelompok 3 adalah 3 ya. Nah, kemudian R bar 1 itu adalah 11,5 dikurang R bar 3 itu adalah 3,667 ya. Kemudian
nilai Z-nya tadi masih sama seperti yang tadi lah, yaitu Z 0,99792 dikali. Nah, bagian yang di sebelah ini itu adalah hasilnya akar dari 10,2083. Ya. Nah, kemudian 11,5 dikurang 3,667 itu adalah 7,833. Kemudian nilai daripada Z 0,99792 yang sudah kita dapatkan tadi ya, yang dari tabel itu adalah 2,87 dikali, nah akar dari 10,2083 itu adalah 3,195. Nah, maka 7,833 ternyata lebih kecil daripada 9,170. Nah, nilai ini itu adalah hasil perkalian dari 2,87 dikali 3,195. Karena 7,833 lebih kecil daripada 9,170, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan berat ayam makan pelet dengan makan padi. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengambil keputusan dengan membandingkan ya makanan pelet dengan makanan dedak. Ya. Nah, makanan pelet adalah kelompok 1, makanan dedak adalah kelompok 4. Maka di sini R bar 1 dikurang R bar 4. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini ya, Z-nya ini masih sama seperti yang tadi ya. Nah, kemudian yang berbeda adalah yang ini ya. 1 per NK. Nah, untuk jumlah data kelompok 1 adalah 4 ya. Makanya di sini 1 per 4 ditambah. Nah, jumlah data kelompok 4 adalah 4. Maka di sini 1 per 4 ya. 1 per 4 ditambah 1 per 4. Nah, kemudian R bar kelompok R bar 1 adalah 11,5 ya. Dikurang R bar 4 adalah 4,5. Kemudian ini nilai Z-nya ya. Z 0,99792 dikali, nah, bagian yang di sebelah sini itu adalah hasilnya akar dari 8,75. Maka 11,5 dikurang 4,5 itu adalah 7. Kemudian akar dari 8,75 adalah 2,958. Nah, maka 7 ternyata lebih kecil dari 8,490. Nah, 8,490 ini adalah hasil perkalian dari 2,87 dikali 2,958. Karena 7 lebih kecil daripada 8,490, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan berat ayam makan pelet dengan makan dedak. Itu ya. Nah, yang berikutnya kita mengambil keputusan dengan membandingkan ya kelompok makanan jagung dengan makanan padi. Nah, maka yang kita bandingkan di sini ya, bagian yang sebelah kiri R bar 2 dikurang R bar 3 ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya ini yang di sebelah sini masih sama, kemudian yang sebelah kanan ini ya. Jumlah data kelompok 2 adalah 3. Ya. Jumlah data kelompok 3 adalah 3, makanya di sini 1 per 3 ditambah 1 per 3. Kemudian, ya, R bar 2 adalah 10, R bar 3 adalah 3,667. Maka 10 dikurang 3,667. Nah, kemudian, ya, bagian yang ini, bagian akar ini itulah hasilnya adalah akar dari 11,667 ya. Kemudian 10 dikurang 3,667 maka itu adalah 6,333. Kemudian nilai Z-nya adalah ini ya, 2,87. Kemudian akar dari 11,667 itu adalah 3,416. Maka 6,333 lebih kecil dari 9,803.
Nah, ini adalah hasil perkalian dari 2,87 dikali 3,416. Karena 6,33 lebih kecil dari 9,803, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan berat ayam makan jagung dengan makan padi. Nah, berikutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan dengan membandingkan kelompok makanan jagung dengan makanan dedap, ya. Nah, kelompok makanan jagung adalah kelompok 2 ya. Maka di sini R bar 2 dikurang. Nah, kelompok makanan dedap adalah kelompok keempat. Nah, maka di sini R bar 4 ya. R bar 2 dikurang R bar 4. Nah, kemudian bagian yang di sebelah kanan ini untuk Z-nya masih sama. Kemudian yang berbeda adalah bagian yang di sebelah kanan, yang ini ya. Jumlah data kelompok 2 adalah 3, jumlah data kelompok 4 adalah 4. Maka di sini 1/3 ditambah 1/4. Maka R bar 2 adalah 10 ya. R bar 4 adalah 4,5. Maka 10 dikurang 4,5. Nah, kemudian hasil dari akar ini itu adalah akar dari 10,208. Maka 10 dikurang 4,5 itu adalah 5,5. Nah, kemudian nilai Z-nya masih sama ya, 2,87. Nah, kemudian akar dari 10,208 adalah 3,195. Nah, karena ya 5,5 lebih kecil daripada 9,170. Nah, 9,170 ini adalah perkalian dari 2,87 dikali 3,195. Nah, karena lebih kecil, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan berat ayam makan jagung dengan makan dedap. Itu ya. Nah, yang berikutnya kita mengambil keputusan dengan membandingkan ya kelompok makanan padi dengan makanan dedap. Nah, makanan padi adalah kelompok ketiga, ya makanan dedap adalah kelompok 4. Maka di sini R bar 3 dikurang R bar 4. Kemudian yang di bagian sebelah kanan untuk Z-nya masih sama. Nah, yang berbeda adalah yang ini, ya. Untuk kelompok 3 banyak datanya adalah 3 ya. Untuk kelompok 4 banyak datanya adalah 4. Maka di sini 1/3 ditambah 1/4. Nah, kemudian R bar 3 adalah 3,667. R bar 4 adalah 4,5 ya. Maka 3,667 dikurang 4,5. Nah, nilai Z-nya masih sama ya. Nah, kemudian akar ini ya. Nilai akar yang sebelah ini itu adalah akar dari 10,208. Maka 3,667 ya dikurang 4,5 itu adalah 0,833. Nah, kemudian nilai Z-nya adalah 2,87. Kemudian akar dari 10,208 itu adalah 3,195. Nah, karena ya 0,833 lebih kecil dari 9,170, ini adalah hasil daripada perkalian yang ini. 2,87 dikali 3,195 itu adalah 9,170. Karena lebih kecil, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan berat ayam makan padi dengan makanan dedap. Nah, itu ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, ini adalah pertanyaan yang kedua ya. Tuliskan pada saat kapan uji Kruskal-Wallis selanjutan dilakukan. Nah, silakan dijawab. Oke? Nah, langkah yang kelima, kita akan mencari nilai X kuadrat hitung di dalam Microsoft Excel. Nah, maka kita masuk ke dalam SPSS ya. Kita akan mengkopikan datanya ke dalam Excel. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita cari dahulu rankingnya. Ya, nah, cara mencari rankingnya, dari menu transform, kita pilih dia rank cases. Nah, selanjutnya, ya, pada bagian kotak variabel, kita masukkan variabel berat ya. Kita masukkan variabel berat. Nah, kemudian pada bagian assign rank 1 to, di sini yang kita tandai adalah smallest value. Karena yang kita ranking
mulai dari data yang terkecil, ya. Nah, setelah itu kita klik tombol OK. Nah, kemudian kotak ini ya, tampilan ini kita tutup saja, ya, kita close. Kita jawab dengan no. Nah, maka akan tampil rankingnya. Itu ya. Itu cara kita untuk mendapatkan ranking di dalam SPSS. Nah, setelah itu kita blok seluruh datanya. Kita blok seperti ini. Tekan Ctrl C. Kemudian kita masuk ke dalam Microsoft Excel ya. Nah, pada sel A2 ini kita tekan dia Ctrl V. Nah, maka akan tampil data tadi ya. Nah, setelah ini di sini kita akan mencari yang pertama adalah N kapital ya, N besar. Nah, itu artinya jumlah data keseluruhan. Nah, rumusnya adalah sama dengan counta buka kurung. Nah, kemudian kita blok data ini. Yang ini kita blok ya, seluruhnya ya untuk kelompok. Kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat dia 14 ya. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah ranking untuk kelompok 1. Kita buatkan R1 ya. Maka rumusnya sama dengan sum buka kurung. Nah, kemudian kita blok ini ya, ranking untuk kelompok 1 ya. Tutup kurung, enter. Maka dapat 46. Selanjutnya kita cari jumlah ranking kelompok 2 atau saya buatkan R2. Maka sama dengan sum buka kurung. Nah, kita blok ranking untuk kelompok 2. Tutup kurung, enter. Kemudian kita cari R3 ya. R3, maka rumusnya sama dengan sum buka kurung. Nah, kita blok ranking untuk kelompok ketiga atau kelompok padi ya. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita cari R4. Maka sama dengan sum buka kurung. Nah, kita blok ranking untuk kelompok 4 ya. Tutup kurung, enter. Nah, maka selanjutnya kita sekarang mencari X kuadrat hitung. Atau saya buat di sini adalah X2 ya. Nah, untuk rumusnya harus ingat rumus untuk mencari X kuadrat hitung tadi ya. Nah, maka di dalam Excel rumusnya adalah ya sama dengan ya buka kurung 12 dibagi buka kurung. Nah, N itu adalah yang ini ya, 14 ya. Kita klik dia nilainya 14. Kemudian dikali buka kurung ya. N 14 ini ditambah 1. Kemudian tutup kurung 2 kali ya. Kemudian dikali buka kurung. Nah, untuk rata-rata kelompok 1 yang ini ya, 46 ya. Kemudian pangkat 2 dibagi ya, banyak data kelompok 1. Ya, banyak data kelompok 1 tadi adalah 4 ya. Kita ketik saja 4. Nah, kemudian ditambah. Kemudian R2-nya yang ini ya. Kita klik. Kemudian pangkat 2 dibagi. Nah, banyak data kelompok 2 adalah 3 tadi ya. Kita ketik saja 3. Kemudian ditambah R3 yang ini ya. Kita klik nilainya. Kemudian pangkat 2 dibagi. Nah, banyak data kelompok 3 adalah 3 ya. Kemudian ditambah R4 yang ini ya. Kemudian pangkat 2 dibagi. Nah, banyak data kelompok 4 adalah 4 tadi ya. Kita ketik saja 4. Kemudian tutup kurung. Kemudian dikurang ya. 3 ya dikali ya. 3 dikali buka kurung N-nya. Ini ya, kita klik N-nya. Ya, nilainya ditambah 1. Tutup kurung. Enter. Ya. Nah, maka akan dapat dia di sini ya. 9,304762. Nah, kita akan ambil 3 digit di belakang koma ya. Maka di bagian toolbar yang di atas ini, yang ini kita klik decrease desimalnya. Kita klik beberapa kali. Kita ambil 3 digit. Nah, maka akan dapat nilai X-nya adalah 9,305. Nah, ini ya, 9,305. Itulah cara kita untuk mencari nilai X kuadrat hitung di dalam Microsoft Excel. Gampang ya?
Nah, selanjutnya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, ini adalah pertanyaan yang ketiga ya. Nah, tentukan hipotesa dan cari nilai X kuadrat hitung dari kasus ini. Seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan nilai SPSS antara kelompok mahasiswa yang belajar pagi, belajar siang, dan belajar sore. Nah, inilah datanya. Ya, ini nilai kelompok mahasiswa yang belajar pagi, ini nilai kelompok mahasiswa yang belajar siang, dan ini kelompok yang sore. Nah, silakan dicari ya, tentukan hipotesa dan cari nilai X kuadrat hitung. Nah, untuk yang ini ya, cari saja hanya sampai mengambil keputusan berdasarkan X kuadrat hitung ya. Nah, untuk uji lanjutannya tidak usah dilakukan. Oke? Nah, silakan dijawab ya. Bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS. Nah, saya rasa itu dulu topik kita kali ini ya. Semoga bermanfaat ya.